Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli tutup sorban. Allahumma salli sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad,
على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله 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 على محمد الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tadi sahabat saya sempat tidak sadarkan diri ya sahabat ya. Tadi sekitar jam 12 saya mendapat serangan tiba-tiba sahabat. Tadi pukul 9 saya mencoba untuk menyerang mereka. Untuk membantu Kang Ujang Bustami, saya menyerang mereka jarak jauh sahabat. Hanya beberapa dukun saja yang kena serangan saya sahabat ya. Jadi masih banyak dukun yang belum kena. Tiba-tiba sahabat, tadi jam 12 saya mendapat serangan tiba-tiba sahabat ya dari dukun itu. Dan serangan itu energinya sangat luar biasa sekali sahabat ya. Mungkin si dukun itu saat ini sedang ritual sahabat ya, mengumpulkan sebuah energi. Jadi ketika saya mencoba menyerang mereka dan dia berusaha berkumpul dan menyatukan sebuah energinya, dan tiba-tiba tadi sahabat saya mendapat serangan yang sangat luar biasa sekali sahabat.
sampai dada saya terasa sesak sekali sahabat ya. Jadi yang saya tahu tadi, yang saya ingat, saya mendengarkan suara azan, saya mendengarkan suara sholawat, tapi alhamdulillah sahabat, itu memang suatu cara yang saya sudah ajarkan kepada tim saya sahabat ya. Jadi saya ini berangkat tidak sendiri, tidak berdua sahabat ya. Karena kadang saya berangkat bertiga, kadang berempat sahabat ya. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, ya alhamdulillah sahabat ya, dari tim saya bisa membantu. Memang sangat bahaya sekali sahabat ya, kalau dukun santet itu sudah bersatu ya. Mereka menyatukan sebuah energi lalu menyerang. Mungkin mereka ini dendam ya sahabat ya, dendam sama orang-orang yang saat ini memberantas atau mengajak dukun-dukun santet itu untuk bertaubat, untuk meluruskan. Tapi di sisi lain mungkin si dukun ini dendam ya sahabat ya. Karena dia dendam itu sahabat, akhirnya dia bersatu mungkin sahabat ya. Dia membuat suatu perkumpulan para dukun, yang mana perkumpulan itu mungkin untuk membalas dendam mereka sahabat ya. Membalas dendam. Termasuk diri saya sahabat ya, mungkin sudah ya, pikir mereka sudah ikut campur dengan urusan mereka sahabat ya. Tapi sahabat, saya tidak takut dengan yang namanya dukun santet. Mau dukun santet dari manapun ya sahabat ya, saya tidak akan takut ya. Selagi iman, Allah menguatkan keimanan dalam diri saya yakin sahabat, Allah pasti akan menyelamatkan diri saya. Jadi sahabat, saya tidak akan takut mati kalau melawan dukun-dukun santet. Dukun santet dari manapun, berapapun jumlah dukun santet itu, saya tidak akan takut sahabat. Saya akan tetap berdakwah di dalam dunia supranatural ini sahabat ya. Ya mungkin Allah telah memberikan suatu pemahaman kepada diri saya, suatu tentang keilmuan, hikmah ataupun supranatural, yang saat ini keilmuan ini saya gunakan sebagai media dakwah saya ya sahabat ya. Karena dakwah itu maknanya mengajak dalam kebaikan ya, mengajak dalam kebaikan. Dan saya gunakan keilmuan ini sahabat, saya itu bukan memberantas dukun-dukun santet, menyerang mereka, bukan ya sahabat ya. Tapi ingin mengajak mereka itu bertaubat, ingin meluruskan, mengajak mereka lurus. Jangan meresahkan, jangan menyakiti masyarakat ya. Tetapi ya namanya dukun santet itu kan bersekutu dengan iblis ya, bersekutu dengan jin kafir. Jadi mereka itu kalau diajak baik justru malah kepanasan ya sahabat ya. Ya mungkin dengan cara ini sahabat, si dukun-dukun itu, dengan cara kita melawan keilmuannya, dengan cara kita ketika dia menyerang kita lawan, mungkin dari situ sahabat dia mau. Ya beberapa hari yang lalu dan pengalaman-pengalaman saya mendatangi dukun santet, setelah saya melawan keilmuan dukun itu, dan dukun itu baru mau taubat sahabat. Tapi kalau cuma sekedar berbicara saja tanpa ada tingkah laku kita, tanpa ada gerakan kita untuk mengajak mereka, cuma sekedar bicara, itu mungkin belum bisa menggerakkan mereka. Nah, dengan media inilah sahabat, saya mengajak mereka dalam kebaikan. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dakwah saya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan mudah-mudahan Kang Ujang Bustami juga bisa mengalahkan dukun-dukun santet itu, sahabat ya. Insya Allah saya akan selalu membantu beliau ya, sahabat ya. Dan saya akan selalu doakan untuk para gus, para ustadz yang saat ini sedang berjuang memberantas dukun-dukun santet. Saya selalu doakan, dimanapun berada saya selalu doakan. Karena seperjuangan dengan saya juga. Inilah cara dakwah kami dengan media YouTube ini. Jadi untuk para sahabat, dari setiap tontonan channel-channel YouTube, ambillah nilai-nilai positifnya. Karena ketika para sahabat itu mengambil nilai positif dari setiap tontonan, maka akan menjadi suatu manfaat yang sangat besar ya, sahabat ya. Jadi jangan pernah, sahabat, kotori pikiran kita, kotori hati kita dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya. Ketika mata kita melihat, kuping kita mendengar sesuatu hal, banyak yang kita dengar, ada suatu kebaikan, ada keburukan, maka yang kita ambil kebaikannya aja, sahabat ya. Jadi ketika sahabat menonton channel YouTube itu, cukup diambil nilai positifnya saja. Ketika ada hal-hal negatif, maka itu tinggalkan saja, sahabat ya. Tidak perlu dibicarakan, karena setiap manusia ini ada hilaf, ada dosa ya. Ketika ada hilaf, ada dosa, itu dari manusianya sendiri. Ketika ada suatu kebaikan, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat, pesan saya untuk para sahabat, selalu perbanyak istighfar, selalu perbanyak membaca sholawat, selalu perbaiki ibadah kita dengan cara kita rajin dalam belajar ilmu. Ketika kita sudah paham tentang ilmu agama, maka kita tahu arah jalan tujuan hidup kita ya. Jadi kita bisa menjaga lisan kita, sahabat ya. Jangan sampai kita membicarakan orang lain sementara kita sadar bahwa ghibah itu sangat dosa besar. Nah, oleh karena itu, sahabat, ketika kita memandang manusia, itu hanya kita lihat dua, sahabat, kebaikan dan keburukan. Ketika kita memandang manusia dengan posisi keburukannya, maka yang dalam diri kita, pikiran kita hanya sifat satu, benci ya. Ketika seorang sudah menanamkan suatu kebencian, maka yang diucapkan adalah suatu hal buruk semua. Tapi ketika manusia itu melihat dari sisi kebaikan, maka orang itu akan berbicara semuanya tentang kebaikan ya. Jadi baik atau buruk itu tergantung dari para sahabat yang menilai, yang melihat. Kalau sahabat melihat sesuatu tontonan itu dari sisi keburukan, maka nilai negatiflah yang sahabat dapat, dan juga suatu perkataan-perkataan keburukanlah yang sahabat dapat. Tapi jika sahabat menonton video YouTube memandang dengan sisi positif, maka sahabat akan mendapatkan nilai kebaikan ya, sahabat ya. Jadi untuk para sahabat ya, tanamkanlah dalam diri kita suatu hal positif. Jangan, sahabat, mengisi memori dalam pikiran kita untuk hal-hal negatif ya, sahabat ya. Orang rajin itu karena hal positif dalam dirinya yang dia tanamkan dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika manusia itu malas, bodoh, nakal, bejat, itu karena menanamkan memori suatu hal-hal negatif dalam dirinya. Nah, jadi untuk para sahabat, tanamkanlah memori pikiran positif dalam diri para sahabat, yang insya Allah ketika sahabat memandang, ketika sahabat mendengar, maka kebaikanlah yang sahabat dapat ya. Karena setiap kita melangkah itu, sahabat, hanya dua yang kita lihat, kebaikan dan keburukan. Tinggal sahabat sendiri memilihnya ya.
Insya Allah sahabat, kita ikuti Nabi Muhammad SAW yang beliau pernah ketika beliau sedang berdakwah ada seseorang kafir yang meludahi beliau. Tapi beliau itu tidak memandang keburukan dan tidak mengatakan orang yang meludahi Rasulullah itu dengan keburukan, tidak. Justru Rasulullah itu memandang dari hal positif. Ya, Rasulullah memandang dan mendoakan, mudah-mudahan si fulan ini yang meludahi saya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Suatu hari orang yang meludahi ini dia jatuh sakit. Dan di situ Rasulullah langsung menjenguk. Ketika Rasulullah menjenguk, disitulah sahabat ya, si orang kafir ini berpikiran, kenapa Rasulullah sudah saya ludahi, justru malah beliaulah yang menjenguk ketika saya sedang sakit. Nah, disitulah kemuliaan hati Rasulullah SAW. Untuk para sahabat juga ya, selalu berpikir positif, ambil nilai positif, nilai kebaikan dari setiap apa yang sahabat lihat, apa yang sahabat dengar. Karena insya Allah nanti ketika sahabat selalu berpikir positif, maka kehidupan sahabat dalam harian itu akan menjadi baik ya, insya Allah sahabat ya. Jauhi yang namanya sifat iri, penyakit hati ya, jauhi semua itu sahabat. Karena hidup kita cuma sekali sahabat ya. Belum tentu nyawa kita sampai esok. Kalau Allah cabut malam ini, maka kita bisa bicara apa lagi sahabat ya. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan waktu kita sahabat. Selalu perbanyak zikir dalam diri kita. Dalam hati kita selalu berzikir. Perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita. Jangan pernah sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna ya sahabat ya. Dan mohon doanya untuk para sahabat. Mudah-mudahan dakwah saya selalu Allah berikan kelancaran. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.